Ya maksudnya sebenarnya saya masih kurang terima tantangan malam itu ya. Kita bukan takut ya, tapi kita juga melihat situasi. Bukan takut karena dikeroyok, bukan. Saya melihat memang ada permainan di situlah. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Pada video sebelumnya, salah seorang korban investasi e-coin Wirda Mansur, Ferdi, membuka suara mengenai kasus yang baru-baru ini menimpa dirinya, yang juga melibatkan Yusuf Mansur. Karena ketika akan meminta kejelasan aset e-coinnya dengan mengunjungi rumah Wirda, Ferdi mengaku diintimidasi oleh Yusuf Mansur dan hampir terjadi kekerasan. Sama halnya seperti TKW yang dulu juga mendatangi rumah Yusuf Mansur, namun dirinya malah dimaki-maki dengan gebrakan meja oleh Yusuf Mansur. Ferdi mengaku sebelum berinvestasi, ia tidak mengetahui tentang kasus dan berbagai masalah yang saat ini digugatkan kepada Yusuf Mansur. Hal ini tentu menjadi bukti nyata bahwa berita kejahatan Yusuf Mansur harus terus disuarakan, agar tidak ada lagi korban dan umat dapat dijauhkan dari pola-pola seperti ini. Awal mulanya sebenarnya nggak ada hubungan sama Yusuf Mansur. Saya tuh pengen menuntut hak kepada CEO ICN, yaitu anaknya Wirda Mansur. Wirda Mansur, oke. Cuman berapa kali itu tidak pernah ketemu. Dan Yusuf Mansur yang menghandle lah mungkin yang di tanggal 6 itu kejadiannya. Awalnya itu saya invest di Wirda Mansur dan saya pikir ada pelanggaran yang masuk kategori penipuan lah, karena banyak janji yang tidak dia penuhi yang membuat aset saya merugi lah. Kemudian saya berinisiatif menanyakan kantor, tapi tidak dijawab, kalau diblokir. Selang kira-kira 2 bulan saya sudah kesel lah gitu. Saya berinisiatif cari penanggung jawab yaitu CEO si Wirda Mansur. Ya karena tidak dikasih alamat kantor, saya cari rumahnya di mana. Ya, jadi nggak ada hubungan sama Yusuf Mansur. Saya nggak ada hubungan di Yusuf Mansurnya ya. Cuman kan Wirda Mansur serumah sama Yusuf Mansur. Gitu. Saya juga nggak tahu masalah Yusuf Mansur sebenarnya. Karena makanya saya juga invest ke Wirda gitu. Oke. Tahu juga masalah Wirda soal bohong atau enggak di awal. Oh gitu. Ya. Kemudian Kang Freddy ini berinvestasi pada Wirda Mansur ya. Nah, apa sebelumnya Kang Freddy ini tidak cross check terlebih dahulu mengenai profil Wirda Mansur atau bagaimana masalah-masalah yang saat ini juga dialami oleh Wirda Mansur beserta ayahnya begitu? Kalau saya sendiri punya pola riset sendiri lah. Artinya saya terus terang termasuk yang kudet lah, tidak mengikuti cara riset saya, tidak mencari-cari personal si Wirda Mansur itu ya dengan pemberitaan yang miring sebelumnya. Kasus bapaknya saya tidak melihat. Saya cuma melihat si Wirda Mansur seorang public figure ya, membuat satu proyek yang saya kenal. Wirda Mansur adalah anak Yusuf Mansur. Artinya saya juga tahu ketika ada resiko, saya kenal orangnya. Kalau saya pribadi punya pola riset seperti itu. Standar riset saya seperti itu. Ya. Sekarang kembali ke masalah intimidasi. Kenapa Kang Freddy ini bisa membuat statement merasa terintimidasi itu sebenarnya seperti apa? Iya, saya tanggal 30 dari Banyuwangi, Bandung ke Jakarta, saya melanjutkan langsung ke rumahnya Wirda Mansur. Ya, untuk mempertanyakan lah, maksudnya itu aset saya yang invest di ICN. Kemudian di tanggal 2 itu kan tanggal 1 ke tanggal 2. Tanggal 2 itu malam takbiran. Saya besoknya tuh langsung samperin ke rumahnya. Ke rumahnya Wirda Mansur karena tidak mendapatkan alamat kantor. Dan menemui Pak Sastro. Pak Sastro itu yang menghandle security, yang menghandle supaya artinya kepanjangan tangan dari Wirda Mansur. Saya konfirmasi ke sana, saya ada kepentingan Wirda Mansur untuk mempertanyakan aset saya lah intinya.
Tidak berhasil ketemu hari itu intinya. Ini kan untuk mempersingkat cerita soal Yusuf Mansur tadi ya. Tidak bertemu hari itu, saya disuruh pulang nanti aja hari kerja, yaitu tanggal 6. Tanggal 6 saya ke sana lagi. Tetap dan mendapat jawaban yang sama. Saya tanya ke security yang berbeda, yaitu Pak Hasan Basri lah. Saya baru tahu namanya. Dia bilang, saya tanya Pak Wirda Mansurnya ada? Dia bilang nggak ada. Wirda Mansurnya ke Bandung. Tapi di Instastory Wirda Mansurnya ada di rumah. Ternyata ya. Ada. Kemudian ya selang berapa jam ada tamu yang sebelumnya datang itu mau pulang mungkin datanglah keluarlah Wirda Mansur. Itu saya videokan sebenarnya, saya videokan dia kabur. Cuma dihapus sama Yusuf Mansur. Nah, setelah asar ya sesingkat saja setelah asar itu Yusuf Mansur nanti menggandeng saya ke satu ruangan. Intinya menanyakan kepentingan saya ke sana lah. Saya bla 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 membicarakan soal pelanggaran di ICN. Saya minta tanggung jawab ganti rugi lah. Apa gitu? Yusuf Mansur mengiyakan akan mengganti rugi dengan mempraktekkan seperti video di TVB Channel kemarin. Dia berdiri, dia pegang dada dan dia menganggukkan kepala akan mengganti kerugian karena dia sebagai bapaknya. Oke. Saya rasa clear lah. Nah sebelum itu memang saya memvideokan kegiatan Yusuf Mansur ya di depan rumah. Ada berapa polisi silaturahmi. Saya hanya memvideo lah. Nah lanjut tadi setelah ruangan beres dari ruangan, clear Yusuf Mansur mau mengganti, ternyata di luar itu dia membahas soal kesalahan saya memvideokan tadi, merekam tadi. Oke. Di situ aja beresnya. Menantang-nantang, main fisik di sini ya. Main fisik tidak. Juga. Ya artinya memang memprovokasi saya lah untuk ini dengan ancaman ini kalau lutut bisa kena muka, kemudian HP saya disita, dipaksa tanda tangan, disuruh segera proses saja. Karena ada salah satu rekanan yang mengaku polisi lah, bukan mengaku dari polisi dari bapak itu, tapi dari Pak Hasan Basri tadi. Pak Hasan Basri tadi bilang itu polisi. Oh begitu, dia mengaku polisi seperti itu. Saya terima ketika dia bilang menyalahkan saya merekam video. Tapi ada perlakuan intimidasi yang memancing saya itu tuh. Yang tadinya di dalam sudah bilang deal, kan harusnya mungkin ya. Kenapa tidak mempermasalahkan dulu baru bilang deal di awal, di dalam mau ganti. Karena dia tahu saya main video itu sebelum masuk ke ruangan kan. Itu ada sebagai bukti ya, itunya ada perjanjian di situ. Ada bukti saya video-video yang saya datang ke sana ke Pak Sastro, video saya merekam Wirda Mansur kabur itu ada. Cuma dihapus sama dia. Gitu. Karena HP saya disita. Cara Yusuf Mansur merebut video itu, cara Yusuf Mansur merebut HP Freddy itu seperti langsung diserobot begitu ya? Ambil HP-nya disita. Oh begitu? Iya, disita HP saya. Dan saya suruh dipaksa tanda tangan untuk menyerahkan HP. Ya saya pikir ya kasih aja, sana nggak ada video istri atau apa juga di dalam gitu. Oke. Nah, ya saya pikir kepentingan dia mungkin menghapus video tadi. Ternyata semua video yang saya rekam berkaitan saya datang tanggal 2 Wirda Mansur kabur itu dihapus juga. Ya, di situ ada bukti bahwa Wirda Mansur bisa dikatakan berbohong ya, berbohong keberadaan dia. Bilangnya dia berada di Bandung dan ternyata ada di situ sebenarnya ya. Ada di rumah. Oke. Dan memang bukan cuma saya melihat Instastory, dia keluar sendiri dan ada videonya. Videonya ada, cuman ketika dia kabur saya video. Dihalangi satpam. Oke. Nah, oke. Ini berkaitan dengan kembali Yusuf Mansurnya ya. Waktu Kang Freddy ini tertarik untuk investasi kripto iCoin itu, apa Kang Freddy juga tidak menilik berita-berita tentang Yusuf Mansur ya? Itu kan sudah banyak berita-berita orang yang merasa dirugikan. Itu tidak tahu atau tidak percaya atau bagaimana begitu loh? Ya terus terang saya kuda tidak percaya. Tidak tahu karena itu ya saya kan mungkin kita beda pencarian di YouTube itu. Kepentingan saya mungkin mencari yang lain, soal investasi, kemudian ya ilmu-ilmu yang saya pelajari saya cari di YouTube.
Saya juga tidak spesifik mencari soal Wildan Mansur atau kehidupan pribadinya, enggak. Karena menurut saya ketika dia memutuskan jadi CEO, artis sudah mengerti, benar-benar mengerti mengerjakan proyek. Sebenarnya cukup ketika dia sebagai public figure membuat proyek itu bisa to the moon sebenarnya. Kalau dia mengerjakan proyek dan benar-benar menguasai proyek dan tidak berbohong akan menjalankan proyek lah.